Hati-hati ya Pak ya. Ya udah, saya duluan ya Pak. Assalamualaikum. Iya. Astagfirullahaladzim, itu kenapa lagi tuh si Caca jatuh ya Allah ya. Woi berhenti lo, woi jangan kabur lo, woi. Caca, ya ampun. Woi turun lo, turun lo. Aduh, kenapa sih? Ketemu lagi sama gue Raffi. Nah sekarang gue lagi di motor nih guys. Mau cari kafe buat ngopi-ngopi. Sekalian gue juga bakal bikin kejutan sosial eksperimen di sana. Nah buat kalian yang pengen tahu di mana lokasinya, terus gue bakal ngapain aja di kafe itu, makanya tonton terus gue di akun YouTube. Dan jangan lupa like and subscribe ya guys. Thank you guys. Ngantarnya di Jalan Anggrek nomor 66 ya Pak ya? Oh ya tahu iya. Mbak, siap. Di situ aja Pak nanti. Iya, sama sampai tujuan. Siap. Bahaya banget tuh anak muda. Astagfirullahaladzim, bahaya banget itu dia. Begitu coba. Iya makanya Pak, tapi ini nggak apa-apa kan Pak? Bajunya nggak apa-apa? Nggak apa-apa sih ya. Bapaknya nggak Alhamdulillah apa-apa? nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, aman. Hati-hati Pak, ini bawahnya. Iya. Udah suka kayak gitu sama. Iya. Ya udah Pak, Amin. saya ke Jalan Anggrek nomor 66 lagi ya Pak ya? Oh iya siap. Soalnya udah jam segini Umi, udah nunggu. Malu Bang, anak ABG. Iya, bawanya makanya. motor begitu. Ini bisa agak cepat Iya. aja nggak ya Pak ya? Iya. Ya Allah, Caca, kemana ya itu anak? Tumben-tumbenan ini belum datang, mana udah jam segini lagi. Mana kita mau check up lagi ini? Nah itu Umi tuh udah nungguin. Ini ya rumahnya yang kiri nih Bang. Oh iya. Iya, nanti iya yang di sini. Ada bajai lagi lewat. Sabar ya. Mereka check up lagi. Umi. Ya Allah. Bentar ya. Caca. Bentar Mi, bentar. Nah ya sini Pak. Oke. Ca, Umi nungguin dari tadi, ngapa jadi pakai bajai? Bentar ya Mi, bayar dulu Mi. Oh, kesian amat nih. Makasih ya Pak ya. Makasih ya Pak ya, ya Allah. Hati ya Pak, ntar Sampai ke deg-degan serempet lagi kita Pak. Hati ya nungguinnya. Pak. Maaf nih, tadi tuh. Kasih ya Pak. Minggir. Tadi tuh hampir ada yang nyerempet nih, tapi nanti aja cerita di mobil aja ya Mi ya. Ya udah deh, syukur deh. Nih kita Agenda kita hari ini apa coba? Mau kemana? agenda kita hari ini Umi ada medical check up di RS Pondok Labu. Buat itu Mi, Ya yang Allah, Umi, umroh aku lupa. itu. Umroh ya? Oh iya Mi, sebelum kita berangkat. Apa tuh? Nah sahabat RTV ikutin terus ya sama agenda kita hari ini. Ya, pemirsa, semoga ya kegiatan kita hari ini ya semua dapat berjalan dengan lancar dan bermanfaat buat kita semua. Ya. Yuk berangkat yuk. Akhirnya yuk. Nah Mi, jadi gini ceritanya soal tadi Mi. Nah, Tadi itu pas lagi naik bajai, ada anak muda nih, kayaknya di bawah umur sih Mi. Dia itu lagi bawa motor, kayaknya sih belum punya SIM ya. Terus hampir mau nyerempet bajai saya. lu bawa motornya itu ini ngebut gitu. Iya ngebut. Astagfirullahaladzim. Nah menurut Umi gimana sih Mi kayak fenomena maraknya anak yang di bawah umur nih Mi, tapi udah dikasih izin bawa kendaraan tuh gimana Mi? Nah ini emang sih kalau di dalam Al-Quran surat Al-Hadid dibilang gitu, tafahurum bil amwal wal aulad gitu loh, Ca. Jadi ada orang yang emang orang tua tuh seneng banget ngasih anak-anak tuh kebanggaan lewat hartanya. Jadi dia bisa ngomong sama orang nih loh, anak gue nih bisa bawa motor, bisa bawa kendaraan, jadi kata masih bocah. Tapi dia nggak tahu, mungkin di jalanan dia cuma bisa bawa, tapi nggak tahu marka-marka jalan ya kan. Iya. Biasa juga kan, ada yang katanya sen kiri belok kanan kan.
Ya kayak gitu. Jadi sih sebenarnya sih sayang sama anak nggak harus kayak gitu kan. Betul. Gitu. Jadi emang kasihan juga sih anak-anak kayak gitu merasa disayang tapi dia sendiri mungkin ya orang tuanya juga sih mungkin yang memang salah sih, salah kaprah aja. Iya. Perasaan dia dengan ngasih bawa motor kayak gitu udah anak gue happy gitu. Tapi kan kasihan takut bawa bahaya buat orang lain juga kan. Itu sih kalau yang Umi lihat fenomena sekarang ini sayangnya ya begitu. Tapi menurut Umi nih, Mi, orang tua ya, Mi, Iya. orang tua Iya. yang baik itu mendidik anaknya tuh kayak gimana sih, Mi? Ya emang sih kita orang tua zaman sekarang sama zaman dulu beda ya. Betul, beda. Makanya kan katanya kan dibilang didiklah anakmu sesuai zamannya. Mungkin kalau zaman Umi dulu mah ya Allah boro-boro anak di bawah umur bisa bawa motor, Bisa sepeda bawa aja juga motor udah ya. bersyukur ya Iya, naik iya, sepeda iya, kan. Nah, kalau zaman sekarang kan mungkin itu tadi ya udah zamannya lah ya. Berarti kalau orang tua dalam pengawasan itu mungkin lebih ke ngasih tahu gitu ya, Mi ya? Nah, jadi ngasih boleh ya kan namanya kan rezeki mungkin bagi orang tua. Betul. Ada rezeki kenapa gue nggak kasih anak gitu kan? Karena kan yang namanya kita ngasih kenikmatan juga tasakur bin nikmah. Betul. Bersyukur dengan nikmat Allah. Ya udahlah Iya, anak iya, aku iya, pengen iya. punya. Dulu kan Umi nggak punya. Sekarang pengennya juga anak Umi pengennya punya kan gitu ya. Tapi mungkin kasih pengawasan, kasih ilmunya juga. Jadi lihat aja ke Rasulullah. Kan lakot kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah kan nggak? betul. Bahwasanya sungguh ada dalam diri Rasulullah suri teladan yang baik. Nabi juga pasti dong kalau dia yang namanya seorang nabi yang hebat udah ngasih contoh yang baik buat kita. Jadi kita mungkin kalau kata Nabi ya udah ibu jadi madrasah yang baik ya mungkin kayak ibunya dulu sih gitu. Kita nggak tahu juga nih ibunya Iya, tahu iya, apa yang enggak iya. tuh anak tadi begitu kan. Iya. Mi, bentar ya, Mi ya. Ini kayaknya saya mau nolongin Bapak itu dulu. Bentar ya. Umi di mobil aja nggak apa-apa ya, Mi? Pak, saya bantu Pak ya. Ayo Pak. Enggak apa-apa Pak. Ke situ dong kan ya Pak. Hati-hati ya Pak ya. Ya udah, saya duluan ya Pak. Assalamualaikum. Iya. Mi, bentar ya Mi ya. Ini kayaknya saya mau nolongin Bapak itu dulu. Bentar ya. Umi di mobil aja nggak apa-apa ya Mi? Pak, saya bantu Pak ya. Ayo Pak. Enggak, nggak apa-apa Pak. Ke situ dong kan ya Pak. Hati-hati ya Pak ya. Ya udah, saya duluan ya Pak. Assalamualaikum. Iya. Astagfirullahaladzim. Itu kenapa lagi tuh si Caca jatuh ya Allah ya. Woi, woi berhenti lo, woi jangan kabur lo, woi, Caca. Ya ampun. woi, woi turun lo, turun lo, Aduh, ya Allah, kenapa sih? Ini kakinya nih. Ya Allah. woi, Iya, itu. turun lo, ah, turun, Masih bisa berdiri nggak?
tanggung jawab nih, Mbak ini. Lu bawa motor ugal-ugalan lu ya, enak-enaknya aja lu ya. Lu tanggung jawab nih. Iya, Bang. Enggak, lu laporin polisi lo, ha? Jangan laporin saya ke polisi, Bang. Saya janji saya bakal tanggung jawab. Gimana Saya ini? nggak bawa uang, Bang. Gimana ini begini nih? Bagaimana dong? Ya terus gimana? Dia nggak bisa jalan. Sekarang lu telepon orang tua lu, orang rumah lu, suruh lu datang sini orang tua lu ya. Gua nggak mau tahu ya. Kalau nggak lu gua laporin polisi. Jangan bohong aja. Ya udah cepetan keluarin. Iya, Bang, iya, Bang. Mana sih? Masih kecil udah bawa motor. Gue jadi deg-degan. Halo, assalamualaikum, Mah. Waalaikumsalam. Om bisa kesini sekarang nggak? So jagoan sih. Jadi marah deh Sampai ke orang nih, Mah. Kamu di mana, Vi? Jalan Mawar dekat rumah. Ya Allah, kamu nggak apa-apa kan, Vi? Ya, Mah, sekarang sini ya. Ya udah, ibu kesana ya. Ya, aku tunggu ya. Mana mamahnya udah datang ke sini? Gimana kata mama lu, ha? Iya, katanya lagi kesini, lagi di jalan. Kalau bohong awas lu ya. Iya, Bang. Jadi gimana Kasian nih, Bang? yaudah Mi. Nanti dia mau bawa ke rumah sakit nih. Kita tunggu orang tuanya aja Mi. Juga sih. Makanya masih kecil mah nggak usah pakai bawa-bawa mobil. Belum Kita bisa- waktunya masih dibawa umur. Sebentar, Nak, sebentar ya. Ibu parkir dulu mobil di sebelah ya. Iya, Sebentar, Ma. Nak. Ibu untung datang. Selalu dimanjain lu Mi. Sama manjain gini Mi. Ntar kita ngomong aja sama ibunya ya. Iya, Mi. Ya Allah. Ya Allah, Vi. Kamu nggak apa-apa kan, Nak? Aku nggak apa-apa kok, Mah. Tapi Mbak ini yang kakinya luka. Iya ibu gimana sih Bu? Anak kecil, anaknya masih di bawah umur. Ibu orang tuanya anak ini? Iya, saya ibunya. Bu, kalau orang tuanya anak ini, Bu, Ibu harus ajarin anak ini. Jangan bawa motor sembarangan. Kasihan nabrak Mbak ini, Bu. Iya nih Bu, coba lihat deh kakinya. Pokoknya Ibu harus tanggung jawab. Kalau enggak, saya laporin ke polisi. Ya udah, tenang aja. Jangan pakai ngancam gitu, Mas. Saya akan tanggung jawab kok. Tanggung jawabnya nggak begitu caranya Bu. Nggak usah Bu, saya nggak Bu butuh. jangan Udah, Bu. berapa biayanya? Saya akan bayarin semua. Maaf Bu ya, ini bukan masalah biaya. Yang namanya kita sama anak, sayang tuh nggak harus pakai harta. Di dalam An-Nisa ayat 9, kita harus khawatir kalau anak kita tinggalkan dalam keadaan lemah harta, lemah pendidikan. Jadi kalau tanda sayang nggak harus pakai namanya dikasih berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah nggak suka sama orang yang berlebihan. Gitu Bu. Jadi sayang kita karena Allah, cinta kita karena Allah sama anak kita. Jangan main dikasih aja. Bukan apa-apa, emang sih orang kaya. Dari Allah kekayaan. Tapi di atas langit ada langit. Ibu juga jangan sombong. Ingat, di atas langit ada langit. Nggak cuma ibu doang yang kaya. Ibu ini keras kepala, Bu. Mang. Ya, mana mau saya lah, Bu. Mumpung saya masih punya duit, wajar kan saya memberi fasilitas yang mewah buat anak saya? Apa salahnya, Bu? Astagfirullahaladzim. Istighfar Bu. Bu. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nggak semua orang bisa dibayar dengan uang, Bu. Ibu jangan terlalu sombong. Jadi orang kaya. Kok kamu jadi ngurusin anak saya sih? Kenapa emang? Ya kan merugikan orang lain juga, Bu. Lihat tuh buktinya, kasihan Tuh. kan? Bagus Lah, banget. Kenapa kamu jadi urusannya anak saya? Tapi merugikan orang lain, Bu. Lihat tuh, Bu. Bisa Tuh. mencelakai orang lainnya juga diri sendiri loh Bu. Ya alhamdulillah dia nggak terlalu kenapa-napa. Coba, la dororo wala diroro. Jangan sampai kita membawa mudorot maupun orang mudarat buat kita. Ibu juga kalau misal kejadian sama ibu gimana? Jadi mudah-mudahan betul. jadi muhasabah buat ibu. Kamu juga nak, jangan sembarangan bawa motor. Walaupun orang tua kamu ngasih harta yang banyak, bukan berarti mau semena-mena. Kenapa? Anak yang soleh adalah anak yang benar-benar bisa memilih mana yang baik, mana yang buruk. Kira-kira begitu Bu. Ibu dibilangin buruk aja. Ya udah, Bu. Sekarang saya ada meeting sama klien saya. Ya udah kita pergi saja. Bukan begitu caranya Bu. Maaf, tanggung jawab saya ya. Bu, Terima ya. astagfirullahaladzim, Saya Ibu. nggak perlu, Bu. Ibu, jangan begitu Bu. Ibu, Aduh, Mi. Ibu, hati-hati. Tega banget ya, Umi. Balikin ini, balikin udah tuh yuk. Sombong amat ya orang. Astagfirullahaladzim. Ya sabar ya Mas. Udah apa-apa, Mbak? Apa Mas, makasih banyak ya Mas ya. Udah tadi udah nolongin, udah bantuin. Ya udah, Makasih ya, kalau Mas, gitu ya. saya permisi dulu ya. Udah hati-hati juga ya Mas ya. Ya, Ya Assalamualaikum, Allah. Umi. Doanya bersih sembuh ya Mas ya. Wah ini tuh sih gimana dong nih jadinya nih. Kita Ke mobil dulu aja ya Mi. ke rumah sakit kita kan bisa ke dokter mulut ya apa kayak saya keseleo nih kayaknya nih. Ya Allah, gimana? Masih mendingan apa masih sakit? Iya masih agak nyeri-nyeri dikit sih Mi, tapi bisa lah kalau bawa Mi. Ya Allah, ya mudah-mudahan sehat ya. Iya, Udah Mi. ntar kita mendingan saling periksa aja deh ya. Iya, Soalnya kan sekalian ini juga aja. mau medical check up Medical nih. check up ya, kita Nanti sekalian kita langsung aja. turun juga. Nggak usah pakai tunggu di mobil. Tapi- Asisten Umi cantik sekali. Ya ampun. Tapi saya tadi sebenarnya tuh masih heran ya Mi ya. Kenapa tuh coba? Faktor-faktor apa sih Mi yang mendorong anak-anak di bawah umur untuk udah membawa kendaraan sendiri? Apa mungkin
Apa mungkin mereka dari lingkungan? Apa gimana sih Mi itu menurut Umi? Ya kalau bisa Umi lihat tadi sih ya, bisa jadi mungkin faktor dari orang tuanya ya kan, karena orang tuanya udah musrifin, Betul. udah berlebihan memberikan sesuatu kepada anaknya. Iya, oh gitu ya kan, Mi. mungkin. Jadi anaknya pun juga udah udah biasa menerima udah itu biasa ya. menerima hal-hal yang mungkin iya. mewah dan enak, akhirnya kayak begitu kayak ya kan. gitu ya, Mi. Si anak juga tahu sendiri kan, Betul, iya. mejeng-mejeng ya kan, pamer-pamer, mungkin Pamer-pamer seperti itu gitu. faktornya ya. Dan emang zaman sekarang anak-anak emang lebih pintar dari kita sih. Nah Mi, kalau akhlak anak itu memang selalu mengikuti orang tua nggak sih Mi? Ya. Belum tentu ya Mi? Sebenarnya sih kalau kita pernah dengar pepatah kan apa sih namanya tuh yang namanya buah nggak jauh jatuh dari pohonnya. Jatuh dari Itu pohonnya, kan pepatah ya. betul, Tapi emang kalau kita ke surat Luqman ya, yang namanya anak itu pasti ngikutin orang tua kan al-ummu madrasatul ula, bagaimana emaknya ya bagi anaknya. Betul. Tadi bagaimana surat emaknya tuh? Iya, jadi pasti mengikuti ya Mi ya kalau kayak gitu Ikutin, ya. kenapa anaknya tadi sombong, ternyata emaknya tadi sombong. Masa semuanya mau dibawa kasih duit ya, kita sih bukan apa-apa ya, butuh sih duit ya. Itu kan tetep nggak itu ya. caranya. Untuk sombong. pengobatan, tapi tetap ya Mi ya, maksudnya kan Iya. apa namanya cara permintaan maafnya tuh harusnya nggak seperti minta itu tuh, ya Mi? Iya, dia tuh kayak yang masih yang jumawa lah, bayar aja orang lah, pakai dia juga udah beres. Padahal kan betul, kalau kata surat betul. Luqman, berjalanlah di muka bumi dengan cara yang rendah hati, jangan Betul, sombong. iya, iya, gitu. iya, iya. Jadi nggak bisa juga sih diterima kayak gitu. Ya mudah-mudahan sih kita doain aja ya, ibu sama Mi, anaknya kalau bisa. cara Rasul itu mendidik anak-anak itu seperti apa sih Mi? Wah, kalau cara beliau mau sempurna banget. Oh gitu. Karena khuluquhu Al-Quran. Yang namanya Rasulullah itu akhlak itu adalah Al-Quran. Ya udah Al-Quran, kata Quran Udah apa? sempurna ya Mi ya? Sempurna banget. Kau begitu sempurna, di mataku kau begitu indah. Betul, Ya betul. indah lah pasti Rasulullah. Seperti apa sih Mi itu maksudnya dia cara mendidiknya tuh kayak apa Cara gitu? mendidiknya kalau kata Nabi nih ya, adibu auladakum. Berikanlah adab kepada anak-anakmu. Yang pertama ya kan, yuhibbu Rasulullah, mereka mencintai Rasul. Otomatis Nabi mencintai dirinya, mencintai Allah dengan cara kasih sayang. Nabi tuh nggak pernah lo ngebentak, Oh, jangankan gitu. sama anak. Sama ART aja nggak pernah ngebentak. Iya, Makanya Anas bin Malik pernah Sama ngomong istri gitu. juga Wah, ya. apalagi sama istri. Hiyarukum linisa'i. Yang paling bagus sama istrinya adalah orang paling baik. gitu. Jadi nggak usah kita ngomong ke anak, istri sama ART. Subhanallah. Anas bin Malik aja 10 tahun hidup sama beliau, dibilang apa? Nggak pernah aku dengar Nabi ngomong tidak. Ya Gitu. Masya Allah banget ya Mi ya. Kali mama zaman sekarang ya jangan-jangan ya, tapi mudah-mudahan sih bisa sih kita ngikutin Rasulullah. Mi, itu tadi kayak ada yang geter-geter Mi. Oh, iya Tuh HP juga. Umi kali tuh Mi, coba lihat dulu Mi. Coba-coba lihat ya. Iya. Oh iya nih, kayaknya nih ada yang Ya, Mi, masuk ya? nih pertanyaan di DM Ustadz on the road nih. Mi bacain ya. Iya boleh Mi. Oke, coba Silakan dilihat ya. silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Sebagai orang tua saya mau tanya, sampai kapankah orang tua itu wajib bertanggung jawab mendidik dan membimbing akhlak dan menafkahi anak-anaknya? Waduh. Lalu apakah anak yang sudah menikah itu masih tanggung jawab orang tuanya, Mi? Wah, Bagus tuh Mi pertanyaannya bagus Mi banget ya nih pemirsa nih yang nanya nih di DM ya. Jadi sebagai orang tua tuh memang wajib banget nafkahin anak. Apalagi kalau anak usia sekolah. TK, SD, SMP, SMA gitu kan ya. Karena apa? Karena dalam surat Al-Baqarah ayat 233 wajib seorang ayah memberikan pakaiannya, makanannya kepada anak-anaknya. Dan kapan menafkahi anak-anaknya tergantung. Kalau anak laki-laki, kalau dia usia namanya udah 17 tahun, 18 Iya, tahun, udah sudah tidak sekiranya- harus apa itu Mi? Iya, udah nggak harus sebenarnya. Oh, gitu. Tapi Karena kalau dia yang kan perempuan? sudah dewasa kan. Kalau kata Imam Syafi'i, kalau udah yang namanya dewasa, itu berarti dia bisa yang namanya nyari nafkah sendiri sebenarnya. Nah, kalau perempuan sampai wanita itu Menikah ya, Mi, ya? menikah, Oh, betul. gitu. Jadi kalau misalnya kita punya anak Iya, perempuan, iya, iya. nikah ya udah beres, selesai. Udah ya, Tapi kalau- tanggung jawabnya selesai ya, Mi? Lepas dong. Tapi kalau anak laki-laki ketika di umur mungkin lulus SMA ya, sebenarnya udah nggak berhak lagi untuk memberi. Tapi kalau mungkin kejadiannya kan banyak ya kadang-kadang menikah usia muda karena kan Iya, apa menikah sih namanya muda sih? ya Mi ya. Apa sih namanya sih agar menjauhi yang tidak Zina. halal gitu loh ya, Iya, zina ya iya. kan. Ada kan menikah muda mungkin kerjanya belum tetap, ya udah nggak apa-apa kalau orang tua mau tanggung jawab, itu mah pahalanya keren banget gitu. ya kan. Karena banyak anak zaman sekarang yang nikah usia muda ta'aruf ya kan. Betul. Iya, Ta'aruf, banyak kemudian banget mungkin sekarang. kerjaannya juga belum terlalu gimana, ya mau nikah masa kita larang. Iya, Artinya betul. tergantung situasi kondisi. Fattakullah mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah sesuai kesanggupanmu. Yang memang dia nikahnya
udah mampu, alhamdulillah. Betul Ya kan? nih, Kalau iya. situasinya belum mampu, ya orang tuanya boleh-boleh aja sih bantuin. Walaupun Semoga nggak jawaban wajib. Umi bermanfaat ya Mi ya Amin, bagi yang Rabbal denger ya Mi ya. Alamin. Ya Allah. Semoga kalau yang lagi hatinya lagi bimbang gitu ya yang Mi mau ya. nikah ya. Iya. Nah Mi, untuk kesimpulan di hari ini Mi, nah itu gimana Mi, coba Mi? Ah, cakep juga nih ya. Jadi emang yang namanya peran orang tua dalam mendidik anak, apalagi zaman sekarang ya. Yang pertama tuh kita al ilmu harus tahu ilmunya. Ya. Yang kedua nggak harus namanya pakai harta benda. Insya Allah kalau kata surat An-Nisa ayat 9 mah jangan sampai ninggalin anak dalam keadaan lemah, lemah harta, lemah pendidikan. Iya, iya, gitu. iya, Dan yang betul, ketiga kita orang tua harus cerdas. Karena semakin kita punya anak dan semakin kita dewasa anak kita, ya kita harus lebih cerdas, bukannya Betul. aduh gue repot nih, bukan. Jadi untuk para orang tua semangat terus ya, karena Semangat apa? terus ya, Karena mudah-mudahan iya, kita untuk bisa berkumpul di mendidik. surga Betul. bareng-bareng anak-anak cucu kita, suami Iya. kita semuanya. Jadi peran orang tua itu sangat penting banget. Sangat penting ya, Seperti Mi. kisah Luqman dalam Al-Quran, seorang Betul. bapak yang keren banget ya mendidik anak. Eh, Kayak gitu sih, Ca. Nah Mi, ini kan kita udah mau sampai rumah sakit ya Mi ya. Oh, Gimana iya. kalau kita pamitan dulu sama sahabat RTV di Oke deh, rumah? Sahabat Ustadz on the road. Sahabat RTV di rumah, makasih banget udah ngikutin perjalanan dan agenda kita hari ini ya Mi ya. Alhamdulillah. Semoga bermanfaat dan jangan lupa prokesnya ya Mi ya. Oke. Saya Tengku Anata ya. Dan saya Lulu Mumtazah. Pamit, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Alhamdulillah ya. Allah. Alhamdulillah. Seneng banget ya. Rumah sakit. Jangan lupa ntar tuh turun periksa itunya ya, Iya Mi, dengkulnya ya. iya. Insya Allah nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa ya, sehat.